Oke anak-anak ibu, jumpa lagi kita di video pelajaran 2. Di sini ibu akan membahas pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Namun sebelum kita melihat atau menonton video kali ini, mari kita bersama-sama membacakan doa namaskara dengan tangan bersikap anjali. Mari kita mulai. Arahang sama sang Buddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, selamat pagi, Namo Buddhaya. Oke, silakan. Oke, jumpa lagi di pelajaran 2 tentang dasa paramita. Apa itu dasa paramita? Dasa adalah 10. Paramita adalah kesempurnaan. Jadi dasa paramita adalah 10 kesempurnaan. Nah, di sini Ibu akan membahas yang pertama di pertemuan pertama ini tentang dana dan sila. Dana. Mungkin tidak asing bagi kita ya mendengar kata-kata dana, karena sering kita mendengar atau kita melaksanakan berdana tersebut. Nah, dana paramita adalah perbuatan luhur tentang beramal, berkorban, baik materi maupun non materi. Contohnya adalah berdana uang, itu materi. Berdana pakaian, berdana obat-obatan. Nah, kemudian perbuatan baik ini atau dana paramita ini digolongkan menjadi 2, yaitu atidana dan mahatidana. Atidana merupakan suatu pemberian dana yang merupakan miliknya terakhir. Kita lanjut. Contoh atidana dapat anak-anak ibu lihat di buku cetak halaman 39 ya, dimana di situ ada cerita tentang Visvantara ya, yang merupakan Raja Sanjaya. Jadi lebih jelasnya nanti anak-anak ibu baca di buku cetak ya. Oke, di sini ibu akan menjelaskan lagi tentang mahatidana. Apa itu mahatidana? Mahatidana merupakan pengorbanan dana tertinggi karena yang diberikan adalah anggota tubuh seorang bodhisattva. Nah, contohnya ya itu terdapat dalam buku cetak halaman 40 tentang bodhisattva mengorbankan tubuh. Lanjut, yaitu tentang sila paramita. Nah, sila paramita merupakan perbuatan luhur tentang hidup bersusila, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, baik melalui ucapan, badan jasmani, dan pikiran. Contoh perbuatan baik melalui ucapan, yaitu berkata jujur. Kemudian contoh perbuatan baik melalui badan jasmani yang tadi ibu sudah jelaskan, yaitu berdana. Berdana itu adalah contoh perbuatan baik melalui badan jasmani. Dan selanjutnya contoh perbuatan baik melalui pikiran adalah sifat cinta kasih. Itu merupakan contoh-contoh perbuatan baik atau
contoh dari sila paramita. Terdapat 3 pengertian dalam menguraikan sila paramita. Anak-anak ibu bisa juga dibaca di halaman 40 ya, tentang sila paramita. Ya. Di situ ibu jelaskan ya, kebajikan moral secara umum, yaitu kepribadian mengagumkan merupakan ciri utamanya. Kedua, kebajikan moral yang dikaitkan dengan suatu cita-cita penyucian yang direalisasikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ketiga, kebajikan moral yang dikaitkan dengan 5 ajaran moral, yaitu Pancasila Buddhis ya. Mungkin anak ibu tahu ya Pancasila Buddhis itu apa ya, karena kita sudah sering membaca atau sering kita ucapkan. Dan 10 jalan tindakan yang baik dan bermanfaat dan merupakan latihan moral kebajikan bagi umat awam. Umat awam itu adalah umat Buddha biasa ya. Oke. Jadi lebih jelasnya anak ibu bisa baca di halaman 40. Pelaksanaan sila merupakan suatu usaha seorang bodhisattva untuk memusnahkan 3 akar kesengsaraan. Apa saja 3 akar kesengsaraan tersebut? Yang pertama adalah loba. Loba itu disebut juga dengan hawa nafsu, gairah, dan kesenangan perasaan. Yang kedua adalah dosa. Dosa itu merupakan kebencian atau memiliki keinginan yang buruk. Yang ketiga, moha. Moha merupakan kebodohan batin, khayalan, kebingungan mengenai pikiran. Oke. Jadi anak-anak ibu ya, terdapat 10 pantangan yang harus dijalankan seorang bodhisattva dalam melatih sila paramita. Yang pertama adalah pantang membunuh makhluk hidup. Jadi kita berlatih untuk menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kedua, pantang mencuri. Ya, karena mencuri adalah suatu benda atau sesuatu yang bukan milik kita. Itu kita usahakan untuk dihindari. Kalau bukan milik kita, jangan kita ambil. Kemudian pantang dari ketidaksucian. Yang keempat, pantang berbicara bohong. Jadi kita harus berkata jujur. Terus selanjutnya, pantang menfitnah atau membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Ya, jika di sekolah kita harusnya jangan kita selalu membicarakan kejelekan teman kita, itu tidak baik. Nah, kemudian pantang berbicara kasar. Nah, kalau kita harus berbicara kepada teman, kita harus lemah lembut. Ya, contohnya bagaimana? Nah, contohnya ya, salah satu contoh. Hai, jangan bilang hoi. Nah, itu adalah bicara kasar. Hoi, mampus kau. Nah, itu bicara kasar, tapi kita harus hai teman-teman, apa kabar? Nah, itu berbicara yang lemah lembut. Jadi kita hindari ucapan yang membuat perasaan orang lain sedih atau berbicara kasar. Nah, kemudian pantang terhadap membicarakan yang tidak berarti. Hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain itu jangan dibicarakan. Kita bicarakan hal-hal yang bermanfaat saja. Kemudian pantang terhadap sifat iri hati. Jangan kita memiliki sifat iri hati terhadap kebahagiaan orang lain, kebahagiaan teman. Contohnya, teman punya
tas baru kita bersedih, kita benci, kita iri, akhirnya kita juga membeli tas yang lebih baru lagi. Tidak, ya, kita harus hindari hal tersebut. Kemudian pantang bersifat dengki atau membenci teman kita. Pantang dari pandangan salah. Nah, tentunya apa saja pandangan salah itu? Yaitu memikirkan atau melihat bahwa teman kita itu adalah salah. Jangan kita berpikiran bahwa orang lain salah dan kita adalah benar. Ya, jangan memiliki pandangan yang salah. Di pertemuan kedua tentang Ksanti Paramita dan Virya Paramita. Ksanti itu adalah kesabaran, sedangkan Virya itu adalah semangat. Nah, Ibu jelaskan satu persatu ya. Jadi Ksanti merupakan suatu perbuatan luhur tentang kesabaran. Ksanti Paramita terdapat 3 pengertian, yaitu ya, kesabaran, ketabahan, dan ketulusan hati. Itu arti dari Ksanti. Kemudian ketidaksabaran dalam bertindak sering menenggelamkan kita dalam larutan penderitaan yang menyebabkan penyesalan yang sangat panjang. Di situ contoh dari Ksanti Paramita, anak-anak Ibu bisa dibaca di buku cetak halaman 45. Ya, di halaman 45 tersebut ada contoh penyesalan dari ketidaksabaran. Ya. Oke, Ibu lanjut lagi. Virya Paramita. Tadi Ibu jelaskan Virya artinya adalah semangat. Semangat apa? Yaitu semangat tentang ya menghadapi misalnya contoh saat ini ya, kita belajar ya, walaupun belajar dalam cara online, kita tetap semangat ya. Jangan kita males kan Ibu Rustini nggak tahu, kan Ibu Rustini di rumah nggak tahu, Ibu Rustini di sekolah nggak tahu. Nah, jangan seperti itu. Kita harus tetap semangat demi cita-cita kita. Oke. Nah, Ibu jelaskan 2 macam Virya. Yang pertama adalah Sanaha Virya, yaitu mempersiapkan diri atau memperkuat iman terhadap berbagai godaan. Kita harus memiliki kekuatan diri, mempersiapkan diri kita supaya kita tidak tergoda oleh keinginan-keinginan yang menyebabkan kita tidak sabar. Kemudian prayoga, yaitu ketekunan dan kesungguhan dalam pelaksanaan ajaran Sang Buddha. Jadi kita memiliki kesabaran dalam menghadapi dalam pelaksanaan ajaran Sang Buddha. Di pertemuan ketiga masih di pelajaran 2 tentang Dhyana Paramita dan Prajna Paramita. Nah, anak-anak Ibu, apa yang dimaksud dengan Dhyana Paramita? Dhyana Paramita berarti usaha-usaha untuk mengalami dan memperoleh ketentraman dan ketenangan yang berkaitan dengan konsentrasi mental atau meditasi. Nah, Ibu ceritakan, seorang bodhisattva dalam upaya melatih dhyananya akan meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjalankan kehidupan suci di suatu tempat terpencil seperti hutan. Ya, selanjutnya seorang bodhisattva harus melatih meditasi 4 Brahma Wihara dan harus melatih meditasinya dalam objek-objek meditasi tersebut. Ya, jadi itulah usaha-usaha yang disebut dengan Dhyana Paramita. Nah, yang dimaksud dengan Brahma Wihara apa saja itu? Yang pertama adalah cinta kasih atau metta. Yang kedua, kasih sayang atau karuna. Ketiga, simpati ya, atau mudita. Keempat, ketenangan hati atau upeka.
Oke, untuk selanjutnya Ibu bahas tentang prajna paramita. Prajna paramita merupakan paramita yang terpenting, yaitu perbuatan luhur mengenai kebijaksanaan. Nah, di situ ada dikisahkan tentang seorang Mahakapina Tera, ya. Anak-anak Ibu bisa baca di buku cetak halaman 50 sampai 51. Ya, nanti dibaca, itu contoh tentang prajna paramita. Kita lanjut di pertemuan keempat tentang upaya kausala dan pranidhana paramita. Oke, di sini kita bahas satu persatu, yaitu tentang upaya kausala paramita. Apa itu upaya kausala paramita? Yaitu usaha seorang bodhisattva dalam kedudukannya sebagai seorang guru dengan kemampuan atau kebijaksanaan dalam pemilihan atau cara bijaksana untuk mengubah orang lain atau membantu mereka. Ya, di sini ada kisah tentang Kanamata. Ya, anak-anak Ibu bisa dibaca nanti di halaman 57 sampai 58. Ya, di situ dikisahkan seorang ada umat awam. Umat awam itu umat biasa seperti kita, ya, yang berbakti. Umat awam ini bernama Kanamata, yaitu murid Sang Buddha. Pertemuan kelima ini merupakan pertemuan terakhir di pelajaran 2. Di sini Ibu akan membahas tentang bala paramita dan jana paramita. Oke, Ibu bahas satu dulu tentang bala paramita. Bala paramita merupakan kekuatan-kekuatan bodhisattva yang ditunjukkan dengan meningkatkan kemauan, pemikiran, kebijaksanaan, praktek, kesabaran, dan pengetahuan. Nah, jadi terdapat kisah tentang Biku Dhammika, ya, Biku Dhammika. Anak-anak Ibu bisa baca di halaman 62 sampai 63, itu tentang kisah Dhammika. Dhammika itu adalah tinggal di Sawati bersama istrinya, ya. Jadi lebih lengkapnya nanti anak-anak Ibu baca di buku cetaknya, ya. Nah, sekarang Ibu lanjut akan membahas tentang jana paramita. Apa sih jana paramita itu? Jana paramita adalah kesempurnaan mengenai pengetahuan. Apa perbedaan? Tadi kita sudah bahas prajna paramita. Nah, sekarang kita jana paramita. Apa perbedaan dari jana dan prajna tersebut? Ya, Ibu akan bahas. Jadi jana itu lebih mengacu pada pengetahuan intelektual, sedangkan prajna itu lebih mengacu kepada intuisi atau pengetahuan yang didapat dari pengalaman, seperti yang dilakukan oleh Pangeran Siddhartha, ya. Beliau mencapai perang sempurna itu berdasarkan dari pengalaman atau praktek langsung yang dilakukannya. Oke, itu saja anak-anak Ibu pembahasan kita di pelajaran 2 pertemuan 3, 4, dan 5 pada hari ini. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pembahasan Ibu kurang paham, ya, boleh dicatat dan ditanyakan, ya, langsung dengan Ibu melalui WA Ibu, ya. Cukup sekian kegiatan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama
membaca doa namaskara. Tangannya bersikap anjali, pejamkan matanya. Arahang sama sang Buddho Bhagawang Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, selamat pagi. Namo Buddhaya.